Bab 1101. Di alam semesta, terdapat batu energi yang baik dan buruk. Secara umum, batu energi dibagi menjadi tingkat rendah, tingkat menengah, tingkat tinggi, dan tingkat terbaik. Kualitas yang berbeda, nilai yang berbeda pula. Dengan daya beli koin nebula, sekitar 100 koin nebula dapat membeli batu energi tingkat rendah. Dengan 1000 koin nebula, Anda dapat membeli batu energi tingkat menengah. Dengan 10.000 koin nebula, Anda dapat membeli batu energi tingkat tinggi. Dengan 100.000 koin nebula, Anda dapat membeli batu energi berkualitas terbaik. Saudari Bayu mungkin juga seorang wanita kaya. Ada 1000 batu energi berkualitas terbaik, dan ada lebih dari di antaranya di ruang latihannya. Bernilai juta koin nebula. Jelas, menggunakan batu energi terbaik untuk berlatih, tidak hanya kecepatan peningkatannya lebih cepat, tetapi juga fondasinya lebih kuat. Tidak hanya menghemat waktu, tetapi juga tidak mudah menjadi gila. Dapat dikatakan ada banyak manfaatnya. Chen Yuan melepaskan hisapannya, dan menghisap dengan liar. Sekalipun orang lain memiliki kecepatan penyerapan seperti Chen Yuan, mereka pasti tidak akan berani bermain seperti ini. Jika tidak, tubuh mereka tidak akan mampu menahannya. Tapi Chen Yuan bertahan. Setiap kali tubuh tidak mampu menahannya, ia menggunakan 100 poin penguatan untuk memperbaiki tubuh dan mengembalikan kondisi terbaiknya. Jadi dia tidak perlu khawatir akan meledak dan mati, tetapi merasa sangat segar. Luar biasa. Sudah setahun dan tidak ada kemajuan sama sekali. Setahun yang lalu, pertumbuhan kekuatan Chen Yuan telah mencapai titik buntu. Tidak peduli berapa banyak energi kosmik yang dia serap, dia tidak dapat meningkatkannya sedikitpun. Seperti botol. Anda sudah mengisinya dengan air, jika Anda menuangkan air ke dalamnya lagi, apakah air itu bisa masuk? Bukankah itu berarti sebanyak yang dituangkan, sebanyak itulah yang akan keluar? Tetapi pada saat ini, Chen Yuan menemukan bahwa bukan itu masalahnya. Ternyata energi yang diserap tidak 100% sepenuhnya hilang, tetapi sebagian dari energi paling murni secara otomatis mengalir ke ruang misterius tertentu. Dan ruang ini sebenarnya ada di dalam tubuhnya sendiri. Dengan pengoperasian teknik bimbingan Suanyuan yang gencar, ruang ini mulai terbentuk secara bertahap. Dalam sekejap, 2 bulan berlalu. Ruang misterius di dalam tubuh telah terbentuk sepenuhnya. Semua energi murni yang tidak dapat disimpan tampaknya tiba-tiba menemukan jalan keluar. Kapasitas penyerapan Chen Yuan kembali meroket. Ketika semua energi berkumpul, sebuah bintang mini tiba-tiba terbentuk di ruang tubuh bagian dalam ini. Saat ini, Chen Yuan merasa bahwa tingkat kehidupannya sekali lagi mengalami evolusi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Terlahir kembali sepenuhnya, melangkah ke tingkat kehidupan yang sama sekali baru. Apakah ini langkah ke-7? Ini kelas bintang. Begitu. Ding. Selamat kepada pemilik atas keberhasilannya menembus peringkat ke-21, meningkatkan umur hingga 10.000 tahun, dan berhasil memasuki peringkat bintang. Ding. Karena pemilik telah berhasil berevolusi menjadi bentuk kehidupan tingkat ketiga di alam semesta, virus Super Enhanced tidak memiliki efek berbahaya pada pemilik dan telah secara otomatis terbunuh. Umur pemilik yang tersisa saat ini, 20.270 tahun. Poin penguatan pemilik yang tersisa, 1.200. Sistem memberitahu. Chen Yuan tiba-tiba merasa ada yang salah. Tunggu sebentar, sistem, saya ingin memperkuat virus Super Enhanced lagi. Ding. Virus gen ini telah ditingkatkan dan diperkuat lagi, dan tidak dapat menyebabkan sedikit pun bahaya bagi pembangkit tenaga tingkat bintang. Bentuk kehidupan tingkat ketiga di alam semesta telah mematahkan batasan daging dan darah genetik. Bintang-bintang abadi, dan kehidupan abadi. Aku mengandalkannya. Chen Yuan hampir muntah darah. Tanpa superimposisi virus yang ditingkatkan, bukankah kecepatan kultivasinya akan turun 200 kali lipat? Meskipun rentang hidupnya kembali normal. Tapi apa gunanya ini? Apa? Kecepatan penyerapan energiku sepertinya tidak berkurang. Sebaliknya, ini jauh lebih cepat dari sebelumnya. Apa yang terjadi di sini? Chen Yuan menemukan bahwa setelah ruang di dalam tubuhnya tercipta, kecepatan penyerapan energi kosmiknya langsung meningkat, yang sebenarnya beberapa kali lebih cepat dari sebelumnya. Itu benar-benar mengejutkan. Tetapi beberapa hari kemudian, kristal energi di ruang latihan berubah menjadi bubuk satu persatu, dan lebih dari 1000 kristal energi berkualitas tinggi semuanya terserap habis. Baru sekarang Chen Yuan merasa bahwa kecepatan kultivasinya benar-benar menurun. Dan itu langsung berkurang menjadi 1/1000 dari sebelumnya. Begitu. Energi bebas yang dapat diserap di alam semesta terbatas, dan kekuatannya mencapai tingkat bintang. Hampir dalam sekejap, ia dapat menyerap seluruh energi dalam radius beberapa ribu kilometer. Petik 2. Saat ini, bahkan jika aku mempercepat kultivasiku hingga 200 kali lipat, itu sebenarnya tidak berguna, karena aku tidak memiliki cukup energi untuk mendukungku. Jadi setelah kekuatan mencapai tingkat bintang, yang terpenting adalah sumber daya, bukan kecepatan kultivasi,
karena tidak ada orang dengan kekuatan di tingkat ini yang akan menyerapnya dengan lambat, dan energi bebas di langit berbintang sama sekali tidak dapat memberi makan orang-orang di tingkat ini. Kuat. Jika kau hanya menggunakan energi bebas alam semesta untuk meningkatkan level, mungkin tidak mungkin untuk meningkatkan level selama ribuan tahun. 3 bulan belum tiba. Chen Yuan berhenti berlatih. Karena tidak ada energi spar tingkat atas, kecepatannya sangat lambat. Setelah mengalami kecepatan roket pesawat terbang, dan kemudian berjalan dengan kecepatan siput, itu benar-benar semacam siksaan. Mengapa tidak memanfaatkan waktu ini untuk mempelajari bahasa universal? Chen Yuan menghabiskan 1 hari. Dia mempelajari karakter bahasa universal. Kemudian berlatih pengucapan dan berbicara. Dia menemukan bahwa bahasa universal alam semesta lebih sulit daripada hampir semua bahasa di bumi. Bahasa ini bahkan 10 kali lebih sulit daripada bahasa Tionghoa klasik kuno. Hanya ada beberapa ribu karakter Tionghoa yang umum digunakan. Dan jumlah font yang umum digunakan dalam bahasa universal melebihi. Jumlah total karakter Tionghoa lebih dari 9, yang sudah merupakan jenis tulisan terbesar di bumi. Dan jumlah total kata dalam bahasa universal melebihi 1000 juta. Ada sejumlah besar kata yang tidak umum di antaranya, yang sama sekali tidak digunakan. Chen Yuan membutuhkan lebih dari 10 hari, tetapi dia hanya menguasai 100 juta karakter. Apakah ini kecepatan belajar seorang ahli tingkat bintang? Jika itu orang lain, Anda mungkin merasa bahwa 100 juta kata sudah cukup. Lagi pula, ada lebih dari 5 kata yang umum digunakan. Tingkat Chen Yuan sudah dapat dianggap mahir. Tetapi dia merasa bahwa sejak mempelajari suatu bahasa, lebih baik untuk memahaminya sepenuhnya. Tetapi dia terlalu malas untuk belajar. Sistem. Aku ingin memperkuat bahasa umum alam semesta. Ding. Host telah mempelajari 1.032.365 karakter kosmik umum, mengonsumsi 100 poin peningkatan, dapat menguasai 100 juta karakter, dan menguasai semua karakter kosmik universal, perlu mengonsumsi 900 juta poin. Apa? Kau mempermainkan sistem? Chen Yuan melihat deretan angka 0 di belakangnya, dan dia tidak hanya bingung, tetapi juga sangat bingung. Dia tercengang. Hampir tersentak. Juta poin peningkatan untuk menguasai bahasa universal. Bukankah mungkin menguasai 100 juta karakter dengan 100 poin? Apakah Anda membuat kesalahan dalam sistem? Ding. Host hanya membutuhkan 90 poin untuk mempelajari 900 juta karakter pertama, dan poin penguatan lebih banyak dibutuhkan untuk mempelajari karakter berikutnya. Bab 1102. 100.000 kata berikutnya, mengapa begitu banyak poin penguatan? Chen Yuan benar-benar terspeechless. Ini, juta. Ini bukan emas yang mudah didapatkan. Bahkan jika dia melakukan serangan balik terhadap Bayu 11, itu hanya akan menjadi hadiah poin penguatan. Bukankah ini sedikit lebih buruk? Diperkirakan bulu putih akan melakukan serangan balik untuk menutupi kekurangan ini. Terlalu berlebihan. Nima keterlaluan. Ding. Otoritas host tidak cukup, sistem tidak akan menjawab. Yah, diperkirakan ada kata di belakang, apa yang aneh tentang itu? Lebih baik aku menghabiskan lebih banyak waktu dan belajar perlahan sendiri, tidak perlu membuang poin penguatan. Tanpa virus Super Enhanced, pembakaran kehidupan dipercepat. Masa hidup Chen Yuan saat ini telah dipulihkan menjadi 2 tahun. Dia kekurangan segalanya kecuali waktu. Awalnya, dia ingin memahami semua karakter universal alam semesta sekaligus. Mudah dan nyaman. Siapa yang tahu ini bisa terjadi? Karena kau tak bisa mempelajari semuanya sekaligus, sebaiknya kau mempelajarinya perlahan-lahan sendiri. 3 bulan. Tanpa disadari, waktu telah berlalu. Hari ini, kapal perang luar angkasa tiba-tiba mengalami getaran hebat, dan setelah beberapa saat, kapal perang yang melintasi alam semesta gelap itu kembali ke alam semesta normal. Chen Yuan, kita telah kembali ke alam semesta normal, kau bisa keluar sekarang. Saudari Bayu mengetuk pintu ruang latihan. Mendengar kabar itu, Chen Yuan segera keluar dari dalam. Sudah sampai. Ya Tuhan, ini luar biasa. Chen Yuan berjalan keluar dari ruang latihan, menuju jendela kapal perang, dan melihat ke kejauhan. Ia melihat pesawat ruang angkasa raksasa muncul di lautan bintang yang tak berujung. Beberapa pesawat ruang angkasa bahkan lebih besar dari sebuah kota, membentang ratusan kilometer. Banyak pesawat udara kecil masuk dan keluar dari pesawat ruang angkasa raksasa itu. Banyak makhluk aneh menarik barang dan mengangkut persediaan, pemandangan langit berbintang yang ramai dan sibuk. Dan di langit berbintang tak jauh dari pesawat ruang angkasa, terdapat sebuah planet biru air yang sangat besar. Planet itu tampak mirip dengan bumi, dan volumenya diperkirakan sekitar 20 kali lebih besar dari bumi. Ini seharusnya adalah planet yang dihuni makhluk hidup. Namun, tidak seperti bumi, ruang angkasa di dekat planet ini dipenuhi setidaknya ribuan pesawat ruang angkasa raksasa, dan ada banyak sekali kapal perang ruang angkasa kecil. Terlalu banyak. Mengejutkan dan menakjubkan. Yang tidak disadari Chen Yuan adalah wajah Bai Yu Shishi telah benar-benar kaku.
Suasananya sangat menyedihkan. Saudari Baiyu hampir mengamuk. Seluruh paru-parunya hampir meledak. Apa yang telah dilakukan penduduk asli bumi ini? Sebanyak 130 spar energi berkualitas tinggi telah hancur menjadi bubuk saat ini. Dia menghabiskan lebih dari 2000 tahun mengumpulkan kekayaan, tetapi tidak ada satupun yang tersisa. Dasar pembohong. Baiyu Shishi hampir mengumpat. Tepat ketika dia marah, dia keluar dari ruang latihan dan hendak menyelesaikan masalah dengan Chen Yuan. Tiba-tiba matanya terkejut. Bagaimana mungkin? Aura pembangkit tenaga tingkat 15, kau telah menembus 3 tingkat berturut-turut. Tidak masuk akal. Bodoh. 11 bola mata Baiyu hampir jatuh ke tanah. Dia menatap Chen Yuan dengan saksama. Seolah-olah dia ingin memeriksa seluruh tubuhnya dari atas ke bawah dengan jelas. Itu jelas aura seorang pembangkit tenaga tingkat 15. Setelah Chen Yuan menembus ke tingkat bintang, mensimulasikan aura seorang pria kuat di tingkat bintang bukanlah hal yang mudah. 3 bulan. Menembus 3 tingkat berturut-turut. Bakat ini terlalu luar biasa. Bahkan dengan pasokan kristal energi berkualitas tinggi, saya belum pernah mendengar ada orang yang kecepatan promosinya bisa secepat ini. Ya, kali ini saya benar-benar berterima kasih kepada Nona Baiyu, karena ruang latihan yang Anda sediakan, saya berhasil menembus level. Terima kasih atas kebaikan Anda. Bantuan Nona Baiyu kepada saya akan saya lipat gandakan. Tidak, meskipun kecepatan kultivasimu menakjubkan, mustahil untuk menyerap lebih dari 1000 kristal energi tingkat atas hanya dalam 3 bulan. Jumlah energi yang sangat besar ini cukup untuk pembangkit tenaga tingkat 12 biasa untuk naik ke tingkat berikutnya. Lebih dari cukup untuk level 20, apakah kau mencuri ruang latihan energiku? Ada nada dingin dalam suara Baiyu Shi. Aku meminjamkanmu ruang latihan untuk berlatih dengan niat baik, tetapi tangan dan kakimu tidak bersih. Apakah kau pikir pembangkit tenaga tingkat 20 benar-benar tidak bisa menyembuhkanmu? Nona Baiyu, Anda salah paham, saya tidak mencuri ruang latihan energi Anda, Chen Yuan menjelaskan. Lalu kenapa semua energi sparku hilang hanya dalam 3 bulan? Jangan bilang kau menyerap lebih dari 1000 energi spar berkualitas tinggi dalam 3 bulan. Itu tidak akan sekuat sekarang. Yah, aku memang menyembunyikan sedikit kekuatan. Chen Yuan melangkah maju. Aura di tubuhnya meroket satu demi satu, naik terus, semakin kuat. Tingkat 16, 17, 18, 19, 20. Chen Yuan melangkah 5 langkah ke depan, satu demi satu. Hanya dalam satu tarikan napas, aura di tubuhnya begitu kuat sehingga bahkan melampaui tingkat mengerikan Baiyu Shi. Ini, puncak langit berbintang. Batas orde ke-20. Level bintang setengah langkah. Kau, mengejutkan. Sangat mengejutkan. Ke-11 orang Baiyu semuanya terkejut. Jika dikatakan bahwa butuh 3 bulan untuk menembus level ketiga, itu akan mengejutkan. Meskipun situasi seperti ini jarang terjadi, bukan berarti tidak pernah terjadi. Lagi pula, di alam semesta yang luas ini, hal-hal aneh apapun bisa terjadi. Dia juga pernah mendengar legenda tentang seorang pembangkit tenaga tingkat langit berbintang yang mendapat kesempatan khusus untuk menembus beberapa level sekaligus. Namun, hanya butuh 3 bulan singkat untuk menembus dari level ke-12 ke level bintang setengah langkah, yang sangat luar biasa. Menembus 8 level berturut-turut. Bahkan kakak Hei, monster tak tertandingi di galaksi bakau, membutuhkan lebih dari 100 tahun untuk mencapai level ini. Mungkinkah anak ini ratusan kali lebih berbakat daripada kakak laki-lakinya? Mustahil. Sama sekali tidak mungkin. Bagaimana mungkin sesuatu yang begitu luar biasa bisa terjadi? Apakah dia menyembunyikan kekuatannya sebelumnya? Tapi tidak ada alasan. Dia menyaksikan pertarungan antara Edward dan Chen Yuan dengan mata kepala sendiri. Saat itu, Chen Yuan baru saja menembus level ke-11, meskipun dia tidak bertemu dengannya selama 3 tahun. Tetapi selama periode waktu ini, tanpa sumber daya apapun, dia mampu menembus satu level, yang dianggap sebagai bakat luar biasa. Apakah mungkin menyembunyikan kekuatan? Jika dia menyembunyikan kekuatannya saat itu hanya akan menunjukkan bahwa bakatnya bahkan lebih luar biasa. Kejutan di hatinya tidak dapat mereda untuk waktu yang lama. Dia kagum pada bakat Chen Yuan, tetapi pada saat yang sama merasa menyesal atas tabungannya selama bertahun-tahun. Setelah 2000 tahun kerja keras, aku akan kembali ke masa sebelum pembebasan. Aku tidak peduli apakah kau menyerapnya atau mencurinya, singkatnya, kau harus mengganti kerugianku. Jika kau tidak mampu, kau bisa bekerja untukku untuk melunasi hutangnya. Bulu putih 11. Kebaikan plus 10. Kebaikan saat ini, 31 poin. Aneh, bukankah dia sangat marah? Bagaimana bisa kebaikannya meningkat? Di alam semesta, konsep bahwa yang kuat dihormati mungkin lebih berakar dalam di hati orang-orang. Bab 1103. Berapa banyak kompensasi yang harus saya bayar, saya akan menggantinya. Tunggu. Setelah beberapa saat, Baiyu Shi membuat kontrak.
Kontrak ini menyatakan bahwa Chen Yuan berutang 390 juta koin nebula. Tidak lebih, tidak kurang. Sesuai dengan suku bunga Bank Universal untuk periode yang sama, akan ada suku bunga persen per tahun. Kontrak ditandatangani. Pemindaian sidik jari. Pemindaian pupil. Sertifikasi jejak spiritual. Bai Yuxi langsung mengatur paket tunggakan untuk Chen Yuan. Langsung saja jelaskan kepada Chen Yuan. Seperti yang diharapkan dari staf Bank Universal. Serangkaian prosedur diikuti tanpa penundaan. Tunggu kau menemaniku ke cabang bintang biru Bank Universal. Aku perlu membuat perjanjian pinjaman ini adil. Kemanapun kau pergi, perjanjian pinjaman ini akan berlaku selamanya. Baik, Chen Yuan mengangguk. Tidak ada keberatan. Siapa sangka bahwa dewa nomor satu di bumi, Tuan Hao Yan, dan pemberhentian pertama perjalanan di dunia antar bintang, berutang juta. Kapal bintang masih bergerak. Secara perlahan mendekati bintang biru. Setelah Chen Yuan menandatangani perjanjian pinjaman, amarah Bai Yuxi perlahan mereda. Planet di depan Anda bernama Sui Lansing. Kelilingnya sekitar 86 km, dan gravitasinya sekitar 5 kali lipat gravitasi bumi. Bintang biru tidak hanya kaya akan sumber daya air, sangat cocok untuk dihuni, tetapi planet ini juga kaya akan energi SPAR, dengan 2 urat energi tingkat atas, energi alam semesta sangat melimpah. Teknologi dan perkembangan planet ini juga telah mencapai tingkat peradaban tingkat ketiga. Ini adalah salah satu dari 10 planet teratas di galaksi Bakau. Bai Yuxi memandang planet besar yang semakin dekat, dan mulai memperkenalkan secara perlahan. Jadi begitu, jadi saya punya pertanyaan. Di alam semesta, planet tingkat apa yang dapat dikategorikan sebagai planet peradaban tingkat kedua? Planet seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai planet peradaban tingkat ketiga? Chen Yuan mengungkapkan keraguan di dalam hatinya. Kriteria penilaiannya sangat sederhana. Tingkat terendah dari peradaban tingkat pertama berarti bahwa peradaban tersebut memiliki kesadaran akan peradaban, telah mengembangkan sebuah negara atau dinasti, jumlah makhluk cerdasnya melebihi 1 miliar, dan memiliki kesadaran untuk menjelajahi alam semesta dan langit berbintang. Itulah peradaban kelas 1. Standar peradaban tingkat kedua harus memiliki kemampuan untuk menjelajahi langit berbintang, mampu terbang keluar dari planet induk, mendirikan planet koloni, dan memiliki lebih dari 100 miliar makhluk cerdas. Ia memiliki planet dengan pembangkit tenaga tingkat bintang dan pembangkit tenaga tingkat bintang, barulah dapat disebut planet peradaban tingkat kedua. Adapun planet peradaban tingkat ketiga, mungkin terlihat seperti bintang biru air. Anda sudah pernah melihatnya. Bintang biru air adalah pusat komunikasi ratusan ribu planet peradaban tingkat kedua dalam radius beberapa tahun cahaya. Jumlah makhluk cerdas di sana telah melebihi 1000 miliar, terdapat tidak kurang dari 800 juta pembangkit tenaga tingkat bintang saja, dan pembangkit tenaga tingkat bintang telah mencapai. Setiap bos tingkat bintang adalah satu dari 10 juta master, Anda tidak boleh menyinggungnya. Dan yang terkuat di planet biru air adalah aliansi 9 kekuatan utama dan penguasa kekaisaran Senlan. Masing-masing kekuatan mereka memiliki pembangkit tenaga tingkat galaksi yang berada di bawah komando mereka. Makhluk hidup. Bai Yuxi memberikan pengantar singkat. Keluarganya adalah cabang dari aliansi 9 kekuatan, jadi dia mampu bekerja dari planet peradaban tingkat 2 hingga planet peradaban tingkat 3. Dia juga telah melalui banyak hubungan. Jadi seperti ini, tidak semua planet peradaban tingkat 3 di alam semesta dipenuhi oleh makhluk tingkat 3. Chen Yuan tidak bisa menahan diri untuk mengeluh. Kupikir planet peradaban maju dipenuhi oleh bos besar dan orang-orang kuat. Pada akhirnya, setelah sekian lama, kau memberitahuku bahwa hanya ada lebih dari 2 orang yang lebih kuat dariku di planet ini. Tidak ada yang istimewa. Ini masih planet peradaban tingkat 3. Jika itu planet peradaban tingkat 2, dia bisa langsung menjadi penguasa. Bagaimana mungkin mereka semua adalah makhluk tingkat 3? Tahukah kau betapa sulitnya bagi seorang ahli tingkat bintang untuk dipromosikan ke tingkat bintang? Kemungkinannya kurang dari 1/10.000, dan keberadaan mereka yang mampu menjadi ahli tingkat bintang, semuanya adalah talenta tingkat atas, atau memiliki garis keturunan yang kuat, dan mereka tidak mungkin kekurangan sumber daya untuk kultivasi. Bahkan jika itu adalah aliansi 9 kekuatan utama, mereka menghabiskan sumber daya yang tak terhitung jumlahnya, dan tidak banyak ahli tingkat bintang yang dapat dikultivasi. Kau telah mencapai peringkat 20 sekarang, yang dapat dianggap sebagai tingkat elit, tetapi di depan bos tingkat bintang yang sebenarnya, kau masih seperti semut, selangkah lagi, dan statusmu benar-benar berbeda. Bintang biru air memperlakukan para bintang. Ada manfaat khusus bagi mereka yang sangat kuat. Ketika Bai Yuxi mengatakan ini, dia menggelengkan kepalanya dengan menyesal. Jika kau tidak masuk kelas bintang, kau akan menjadi semut saja. Ada begitu banyak orang berlevel bintang yang terjebak di level 20, berapa banyak dari mereka yang benar-benar bisa menembus belenggu. Chen Yuan ingin mengatakan bahwa dia sudah berada di level ini. Tapi dia dengan paksa menahan diri. Nona Bayu, perlakuan istimewa seperti apa yang didapatkan oleh para ahli tingkat bintang itu?
Chen Yuan bertanya dengan sangat tertarik. Apa gunanya menanyakan ini sekarang? Kemanapun orang-orang kuat itu pergi, mereka akan menerima perlakuan khusus. Hanya ketika mereka mencapai level bintang barulah mereka benar-benar bisa masuk ke kelas atas. Ketika seorang pria kuat di level ini menetap di bintang biru, dia bisa mendapatkan villa gratis dan langsung memperoleh hak tinggal tetap. Dimanapun, setiap orang berhak untuk terbang di langit. Sedangkan untuk makhluk cerdas tingkat bintang biasa atau yang lebih rendah, jika mereka ingin tinggal di bintang biru air, mereka tidak hanya harus menerima berbagai batasan audit, tetapi juga menghadapi biaya sewa yang sangat tinggi. Jika mereka ingin membeli tempat tinggal permanen di bintang biru, harganya bahkan lebih tinggi. Sangat mahal. Tentu saja, jika kau punya uang, itu masalah lain. Sudah kuduga, kemampuan uang bisa melanggar semua aturan. Selama percakapan antara keduanya, kapal perang antariksa Bayu 11 telah tiba di pelabuhan langit berbintang Sui Lansing. Banyak makhluk kosmik telah berlabuh di luar pelabuhan. Lagi pula, tidak semua orang memiliki cincin ruang angkasa sebesar itu. Aku melihat White Feather 11 naik kapal antariksa bersama. Kemudian mengantre untuk pemeriksaan identitas. Chen Yuan tidak memiliki izin tinggal Sui Lansing, jadi dia perlu mendapatkan kartu izin tinggal sementara. Bintang biru air tidak hanya memiliki perlakuan istimewa khusus untuk bos tingkat bintang, tetapi juga memiliki perlakuan istimewa tertentu untuk master tingkat bintang. Mereka yang telah mencapai tingkat bintang dapat menerima tempat tinggal gratis selama 1 tahun ketika mereka datang ke bintang biru air untuk pertama kalinya. Setelah 1 tahun, akan dikenakan biaya. Chen Yuan tiba di stasiun pengujian. Ada banyak makhluk kosmik yang, seperti dia, datang ke bintang biru untuk pertama kalinya. Makhluk-makhluk ini mengerikan, mulai dari makhluk tentakel mirip gurita hingga ras mirip orc, manusia burung bersayap, monyet berbulu, dan semua jenis burung dan binatang buas. Tetapi satu hal yang sama, makhluk-makhluk ini memiliki IQ tinggi dan dapat berbicara bahasa universal alam semesta. Bentuk-bentuk aneh ini tidak mengejutkan Chen Yuan. Yang benar-benar mengejutkannya adalah bahwa di antara makhluk-makhluk kosmik ini, ada banyak manusia yang tampak mirip dengannya. Hampir tak bisa dibedakan dari penduduk bumi. Dan tampaknya jumlahnya tidak banyak. Apa yang terjadi di sini? Bagaimana mungkin ada begitu banyak penduduk bumi yang berkeliaran di alam semesta? Ini seharusnya tidak mungkin. Mungkinkah nenek moyang manusia di bumi sebenarnya adalah alien? Bab 1104. Stasiun pengujian adalah ruang tertutup. Di dalamnya terdapat peralatan pemindaian berteknologi tinggi yang sepenuhnya otomatis. Begitu Anda masuk, Anda akan dipindai untuk melihat tingkat kekuatan Anda. Ini memungkinkan Anda untuk mendapatkan jenis izin tinggal yang berbeda. Jika Anda adalah pembangkit tenaga tingkat langit berbintang, Anda umumnya akan menerima izin tinggal sementara berwarna putih. Dan pembangkit tenaga tingkat bintang dapat langsung menerima izin tinggal permanen berwarna biru, dan akan ada petugas layanan khusus yang akan memandu Anda ke area villa mewah dan memilih villa secara gratis. Jika bos tingkat galaksi tiba, stasiun deteksi akan membunyikan suara nyanyian naga 9 hari, dan cahaya 7 warna akan bersinar di langit berbintang dan mengguncang galaksi. Spesifikasi itu, deretan Mi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh orang kuat biasa. Karena hanya ada lebih dari 20 bos tingkat galaksi di seluruh planet biru air. Setiap bos tingkat galaksi yang datang akan menerima standar keramahan tertinggi. Adapun makhluk kosmik biasa yang bahkan belum mencapai tingkat langit berbintang. Hanya satu kartu sementara abu-abu yang dapat diperoleh. Kartu sementara semacam ini mewakili masa tinggal Anda di planet biru air, yang tidak boleh melebihi 1 bulan. Jika waktunya terlampaui, Anda perlu mengeluarkan uang untuk memperbarui kartu, dan 100 koin nebula hanya dapat digunakan selama 1 bulan. Tentu saja, bulan di sini dihitung berdasarkan waktu bumi. Karena planet yang berbeda, waktu hidup dan revolusi akan berbeda. 1 bulan di bumi hampir hanya 2 hari di planet biru air. Tetapi waktunya sama. Hanya saja siang hari di planet biru air akan lebih panjang, dan malam hari juga akan lebih panjang. Tentu saja, jika Anda tidak ingin menunjukkan kekuatan Anda di stasiun pengujian, ada cara lain. Anda hanya perlu mengeluarkan sedikit lebih banyak uang untuk mengajukan izin tinggal sementara turis, yang juga memungkinkan. Hanya saja Anda tidak dapat menikmati manfaat datang ke planet biru air untuk pertama kalinya. Ada banyak stasiun pengujian, jadi tidak ramai. Chen Yuan tidak sengaja menyembunyikan pikirannya. Karena ada manfaat ini, mengapa tidak? Dia melangkah maju dan berjalan ke stasiun pengujian. Setelah mengamati begitu lama, tidak ada kekuatan setingkat bintang yang muncul, dan aku mungkin akan sedikit terkejut dengan bentuk-bentuk aneh ini nanti. Sok keren seperti angin, selalu bersamaku, sebagus itu gelombang. Drip gelombang. Diiringi serangkaian pemindaian oleh peralatan pengujian, cahaya biru tiba-tiba muncul di kabin stasiun pengujian tempat Chen Yuan berada. Cahaya biru. Ini tampak sangat tiba-tiba. Awalnya, menurut keadaan normal,
kemunculan seorang pembangkit tenaga tingkat bintang seharusnya sudah cukup untuk menarik perhatian semua kehidupan di alam semesta di sekitarnya, dan bahkan sedikit mengejutkan. Tetapi pada saat yang sama, di stasiun deteksi lain yang tidak jauh, cahaya 7 warna yang sangat terang tiba-tiba menyala, bersinar di langit berbintang. Ao! Suara nyanyian 9 naga mengguncang galaksi. Cahaya ilahi 7 warna yang cemerlang dan bayangan 9 naga hampir menerangi seluruh stasiun luar angkasa. Pada saat ini, semua makhluk di alam semesta terstunet. Satu persatu, mereka semua menatap ke depan dengan bodoh. Mereka melihat seorang gadis dengan gaun biru langit berjalan dengan tenang di bawah pancaran cahaya ilahi yang berwarna-warni. Kulitnya seputih krim, matanya cerah dan giginya putih, dan dia memiliki temperamen mulia yang mengawasi semua makhluk hidup dalam setiap gerak-geriknya. Seperti seorang santa yang tak tertandingi, dia tidak hanya sangat cantik, tetapi kekuatannya juga luar biasa kuat. Dia bos tingkat galaksi, tapi dia benar-benar bos tingkat galaksi. Tunggu sebentar, dia sepertinya Putri Xingyue. Siapa Putri Xingyue? Kau bahkan tidak mengenal Putri Xingyue. Putri bungsu penguasa Kekaisaran Shenlan, Lan Xingyue, dicintai oleh ribuan orang. Dia telah menunjukkan bakat yang tak tertandingi sejak kecil. Mereka yang bisa menjadi kuat, Tuan Hetu menerimanya sebagai murid langsung, dan statusnya sangat menonjol. Konon dia baru berusia lebih dari 2000 tahun, dan dia bisa disebut kebanggaan nomor 1 sepanjang masa. Ya Tuhan, kelas galaksi berusia lebih dari 2000 tahun. Itu terlalu berlebihan. Kupikir aku bisa dianggap jenius. 3000 tahun menembus peringkat ke-20, dan kuharap aku bisa maju ke peringkat bintang. Dia lebih muda dariku, tapi dia sudah di peringkat galaksi. Bajingan ini lebih dari selusin peringkat di belakangku, ditambah 2 tingkat kehidupan besar. Apakah ini terlalu? Tanda tanya petik 2. Kurasa bahkan jika kebanggaan No Clan Yu, putra hitam, 1 tingkat di bawah Putri Xingyue, kebanggaan No Sui Lansing tidak sia-sia. Sekelompok besar makhluk kosmik berbicara dengan liar dalam bahasa universal alam semesta. Untungnya, Chen Yuan telah menguasai bahasa universal. Itu bisa dianggap sebagai pendengaran yang jelas. Bahkan jika dia telah memperoleh izin tinggal permanen biru yang sangat mengagumkan dari stasiun pengujian. Tidak ada yang bahkan memperhatikannya. Di depan putri kecil Kekaisaran Shenlan, kesombongan nomor 1 sepanjang masa, dia, seorang pembangkit tenaga tingkat bintang, langsung diabaikan oleh siapapun. Cahaya lawan terlalu menyilaukan. Semua makhluk di alam semesta secara selektif mengabaikan orang lain. Karena tidak masalah siapa Anda. Cahaya ilahi Putri Xingyue bersinar seperti sungai bintang. Apakah sisa Melon dan Jujube bengkok malu untuk bersaing dengan Hao Yue? Saat ini, satu demi satu cahaya ilahi datang dalam sekejap, dan lebih dari 100 pembangkit tenaga tingkat bintang, memimpin penjaga bintang datang untuk menyambut mereka secara pribadi. Dari para penjaga itu, masing-masing berada di tingkat langit berbintang. Kami memberi hormat kepada Putri Xingyue. Kami memberi hormat kepada Putri Xingyue. Kami memberi hormat kepada Putri Xingyue. Petik 2 petik 2. Kemegahan yang luar biasa itu langsung mengejutkan seluruh bintang biru air. Apakah ini wajah sang putri? Chen Yuan berbisik dalam hati. Putri ini terlihat sangat cantik. Meskipun dia jauh dan aku tidak melihat penampilannya dengan jelas, temperamen dan sosoknya pasti tidak buruk. Sayang sekali tidak ada kesempatan untuk bertemu. Chen Yuan mengambil kartu biru dan berjalan keluar dari stasiun luar angkasa. Lalu bertemu dengan saudari bulu putih. Mari kita naik pesawat udara khusus bersama dan pergi ke negeri bintang biru air. Aku tidak menyangka Putri Xingyue sudah mencapai level galaksi. Ngomong-ngomong, Putri Xingyue seharusnya seumuran denganku. Kupikir aku sudah dianggap luar biasa, tapi dibandingkan dengan Putri Xingyue, aku bahkan tidak layak disebut apa-apa. Aku tidak tahu apakah aku bisa menembus level bintang dalam hidup ini, asalkan aku bisa mencapai level bintang, aku sudah sangat puas. Hati saudari Bayu sedikit berdebar, dia jelas terkejut. Kau tidak buruk, aku percaya kau bisa menembus ke tingkat bintang, dan aku akan membantumu. Ada begitu banyak harta karun di alam semesta, bukankah seharusnya ada jalan pintas? Tanya Chen Yuan. Memang ada jalan pintas, tapi lebih baik tidak disebutkan. Di alam semesta, ada sejenis benda ilahi yang disebut benih inti bintang. Benda ini adalah kristalisasi yang tersisa ketika bintang-bintang jatuh. Ia memiliki kekuatan magis yang luar biasa dan dapat membantu pembangkit tenaga tingkat bintang memadatkan inti bintang di tubuhnya dan dengan cepat menembus tingkat bintang. Tapi benda semacam ini sangat langka. Ketika sebuah planet jatuh, hanya ada beberapa ratus benih inti bintang yang tersisa pada akhirnya. Benda semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa dimiliki oleh kehidupan biasa di alam semesta. Harga jual setiap benih inti bintang mencapai 100 miliar koin nebula. Jika bukan karena garis keturunan langsung dari kekuatan tertinggi, mustahil untuk menghabiskan begitu banyak uang untuk membeli benih inti bintang. Bai Yuxi menggelengkan kepalanya. Bab 1105.
Jumlah uang yang sangat besar ini mungkin tidak tersedia bagi beberapa petinggi di tingkat bintang. Dan tak ternilai harganya. Harga transaksinya mungkin lebih tinggi. Meskipun kakak Hei mampu membelinya, dia tidak akan berinisiatif untuk memintanya. Dia tidak ingin merusak citranya di hati kakak Hei. Faktanya, kekuatan raksasa super bank semesta jauh lebih kuat daripada kekaisaran Shenlan. Hanya saja level saudari Baiyu di bank semesta relatif rendah. Jika dia bisa mencapai tingkat bintang, dia bisa dipromosikan menjadi manajer regional. Manajer regional naik pangkat, yaitu wakil presiden regional, wakil presiden kekaisaran, presiden jenderal kekaisaran, wakil presiden planet, dan presiden jenderal planet. Ke arah atas, Anda dapat dipindahkan ke planet dengan peradaban yang lebih tinggi dan memegang posisi yang lebih tinggi. Dia sekarang berada di posisi asisten manajer regional. Hampir tidak bisa dianggap sebagai posisi menengah. Ada juga sekelompok bawahan di tangannya yang dapat memberi perintah. Termasuk kelas elit di bintang biru air. Namun, perbedaan antara kelas elit dan kelas atas sebenarnya bukan hanya satu bintang. 100 miliar itu tidak banyak, aku akan membelikannya untukmu. Kata Chen Yuan dengan tenang. Baiklah, kau pikir itu mata uang Huaxia. Jangan banyak bicara, kau tidak tahu kapan kau bisa membayar kembali uang yang kau hutang padaku. Sudah saatnya kau mengubah kepribadianmu yang arogan. Kau harus memikirkan bagaimana cara bekerja dan melunasi hutangmu. Tak lama kemudian, pesawat udara itu menembus atmosfer dan mendarat di sebuah kota di Kekaisaran Shenlan. Kota ini bernama Kota Hongshan. Ini adalah salah satu dari 7 kota besar Kekaisaran Shenlan. Ekonominya sangat makmur, hanya kalah dari ibu kota Kekaisaran. Kota ini memiliki luas lebih dari kilometer persegi dan juta penduduk tetap. Pada saat yang sama, kota ini juga merupakan yurisdiksi dari pasukan aliansi 9 besar, klan Suyu. Aku ingin pulang dulu dan menyapa ayahku, lalu kita akan pergi ke cabang Bank Universal Hongshan. Saudari Baiyu memperkenalkannya kepada Chen Yuan dan sekaligus menyusun rencana perjalanan. Bagus. Chen Yuan mengangguk. Dia mengamati kota besar di bawah kakinya, dan kota itu benar-benar membentang ribuan kilometer, megah dan menakjubkan. Tidak ada kota di bumi yang sebesar ini. Ini sedikit berbeda dari imajinasi Chen Yuan. Kota-kota besar di planet-planet peradaban maju tidak setinggi gedung-gedung pencakar langit seperti yang dibayangkan, dan dipenuhi berbagai pemandangan fiksi ilmiah. Sebenarnya tidak. Sangat sedikit gedung tinggi di kota ini. Tidak ada juga perumahan di area pemukiman seperti Tongzilou. Pada dasarnya, setiap rumah tangga memiliki halaman yang luas. Rumah terkecil memiliki luas lebih dari 1000 meter persegi. Inilah tempat tinggal keluarga miskin di bawah tingkat langit berbintang. Perumahan kelas elit yang mencapai tingkat langit berbintang setidaknya berukuran meter persegi, dengan berbagai macam perlengkapan, dan biasanya ada pelayan dan bawahan di rumah. Villa seorang penguasa tingkat bintang bukanlah villa biasa, melainkan villa pegunungan. Luasnya setidaknya 50 meter persegi dan memiliki ribuan pelayan, yang juga normal. Bahkan setelah mencapai tingkat peradaban ketiga, masih ada pembagian kelas yang ketat. Semua makhluk tidak setara seperti yang dibayangkan. Mungkin semua makhluk setara hanyalah slogan. Karena perbedaan kekuatan dan sumber daya yang dimiliki, mustahil untuk mencapai kesetaraan semua makhluk. Semakin tinggi tingkat peradaban, semakin parah pembagian kelas. Tak lama kemudian, Baiyu Shishi dan Chen Yuan mendarat di depan sebuah istana yang ramai. Sekelompok pria berbaju zirah hitam dan bersayap hitam datang ke pintu rumah Bai dengan kotak-kotak hadiah. Sepertinya mereka adalah pengawal dan pelayan kakak hitam, mengapa mereka membawa begitu banyak hadiah? Mungkinkah kakak Hei akan melamarku? Gembira, gembira. Jantung saudari Baiyu berdebar kencang tak terkendali. Dia telah menunggu selama bertahun-tahun, apakah kakak hitam akhirnya akan menikahinya? Tapi dia belum naik ke peringkat bintang. Chen Yuan, tunggu di luar dulu, aku akan masuk dan melihat-lihat. Baiyu Shishi berjalan ke gerbang istana dengan wajah terkejut. Sial, aku kan orang terkaya di dunia, jadi dia dibiarkan di sini begitu saja. Apakah terlalu membosankan? Chen Yuan tidak bisa mengeluh lagi. Awalnya, saat aku berada di stasiun luar angkasa, aku ingin berpura-pura agresif, tetapi Putri Xingyue mencuri perhatian. Sekarang dia berdiri di depan pintu lagi. Apakah tidak ada yang memperhatikanku? Lagi pula, dia juga seorang tokoh kuat tingkat bintang, seorang bos besar dengan jumlah koin nebula yang sangat besar, yaitu 9.000 triliun. Apakah tidak ada seorang pun yang menyambutmu? Lupakan saja, karena kau tidak tahu tata krama, kalau begitu aku akan berbelanja sendiri dan mencoba cara menghabiskan koin nebula. Chen Yuan berjalan santai. Tak jauh dari situ, ada toko kapal perang antariksa kelas atas. Bagian luar toko khusus itu tidak terlihat menakjubkan, tetapi siapa sangka masih ada ruang di dalamnya setelah masuk. Sepertinya telah memasuki ruang dimensi, sungguh menakjubkan. Ada juga banyak orang di dalam,
dan berbagai jenis kapal antariksa dijual. Dari kapal perang biasa tingkat terendah, hanya beberapa juta koin nebula yang dibutuhkan, hingga yang termahal ratusan miliar. Chen Yuan tertarik pada kapal antariksa termahal di antara mereka. Harga jualnya mencapai 8.000 miliar koin nebula. Kapal perang antariksa ini sebenarnya memiliki fungsi memperbesar dan memperkecil secara otomatis. Konon, jika Anda mengemudikan kapal antariksa ini, Anda dapat melarikan diri dari tangan kekuatan tingkat galaksi. Kapal perang antariksa ini juga dilengkapi dengan meriam penghancur bintang. Kudengar benda itu bisa menghancurkan sebuah planet dalam sekali tembak. Aku jadi bertanya-tanya apakah aku membual. Tapi seharusnya itu merujuk pada asteroid semacam itu. Ding! Pembayaran gagal. 9.000 triliun koin nebula milik tuan rumah hanya dapat dikonsumsi oleh objek pengikat anjing. Tuan rumah saat ini membeli kapal perang antariksa untuk dirinya sendiri, yang tidak sesuai dengan aturan konsumsi sistem. Aku tahu, sistem, kau masih curang seperti biasa. Chen Yuan berjalan keluar dari toko kapal perang antariksa dalam keadaan berantakan. Beberapa penjual menunjukkan tatapan jijik. Benar-benar tidak tahu malu. Uang tidak bisa dibelanjakan. Berhasil. Dalam keputusasaan, Chen Yuan hanya bisa kembali untuk mencari kakak Bai Yu terlebih dahulu. Ketika aku mengajak kakakku untuk berbelanja, biarkan kau tahu betapa besarnya uang itu. Wajah Bai Yu Shishi memucat. Membatalkan pertunangan. Tidak mungkin, bagaimana mungkin kakak Heikin membatalkan pertunangan denganku? Dia bilang dia paling mencintaiku, dan dia akan menikahiku. Aku hanya sedang perjalanan bisnis sebentar, kenapa dia memutuskan pertunangan denganku? Aku akan meminta kakak Hei, suruh dia menungguku selama 1000 tahun, tidak, 500 tahun, tunggu aku selama 500 tahun, dan aku pasti akan bisa naik ke kelas bintang. Bai Yusi menangis terseduh-seduh. Anak perempuan yang tidak berguna, putra cinta hitam sudah bertunangan dengan Sui Mengrou. Sen dari klan Sui Yu itu adalah Sui Mengrou. Jenius cemerlang dari klan Sui itu. Bai Yusi terksenjing. Ya, putra Heilong menembus peringkat ke-30 pada usia kurang dari 28 tahun dan mencapai puncak tingkat bintang. Sen dari suku air, Sui Mengrou, juga berusia kurang dari tahun dan mencapai peringkat ke. Putriku, kau mungkin tidak kalah dengan saintes dari suku air dalam penampilan, tetapi baik itu kekuatanmu sendiri, bakatmu, atau latar belakang keluargamu, kau jauh tertinggal dari saintes dari suku air. Masuk akal bagi Hei Fan untuk membuat pilihan seperti itu, sebaiknya kau menyerah saja. Bab 1106. Sedih. Putus asa. Sakit. Setelah menunggu ribuan tahun, apa yang didapatnya hanyalah perceraian. Semua kepercayaan selama bertahun-tahun itu seolah runtuh dalam sekejap. Untuk siapa dia bekerja keras selama bertahun-tahun ini? Jika tidak ada saudara laki-laki yang dicintainya, apa arti hidupnya? Aku tidak keberatan, aku tahu aku tidak cukup baik untuk kakak Hei, selama aku bisa bersamanya, aku rela sedikit saja gelombang. Mengucapkan kalimat ini berarti Bai Yu Shishi telah sepenuhnya melepaskan harga dirinya. Seperti anjing yang menjilat. Ribuan tahun yang lalu, dia bertunangan dengan putra dari kekasih gelap itu, dan itu hampir menjadi sensasi, dan pemandangannya tak terbatas. Pada saat itu, dia adalah standar seorang istri sejati. Jika Anda rela menjadi istri yang dicintainya, Anda akan seperti selir di zaman kuno, tanpa status sedikitpun. Di alam semesta, yang kuat akan selalu memiliki hak yang lebih tinggi untuk berbicara. Jadi ada banyak model pernikahan yang berbeda. Monogami, ada poligami, ada juga poliandri. Bahkan ada mode khusus untuk beberapa omong kosong. Hanya saja apa yang tidak bisa kau bayangkan, mereka tidak bisa melakukannya. Tapi ada satu hal yang abadi, yaitu, yang lemah bergantung pada yang kuat, sehingga yang kuat memiliki kekuatan pengambilan keputusan yang lebih tinggi. Merupakan fenomena umum bahwa kelas langit berbintang bersedia menjadi junior bagi pembangkit tenaga tingkat bintang, dan itu tidak begitu mengejutkan. Ada sedikit rasa tak berdaya di mata ayah Bai Yu. Anak perempuan bodoh, kau begitu cantik, apakah kau pikir putra hitam tidak ingin mengadopsimu sebagai anak? Bukannya dia tidak mau, tapi dia tidak bisa. Suku Sui sangat kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Ayah Sui Mengrou adalah patriark klan Sui. Dia juga seorang pembangkit tenaga tingkat galaksi sejati yang dapat menekan keberadaan keabadian. Jika Heilun ingin dipromosikan ke sistem antar galaksi, dia membutuhkan sumber daya yang sangat besar. Dia tidak bisa melakukannya tanpa dukungan klan Sui. Jadi, kau mengerti. Dia terang-terangan memutuskan pertunangan hanya untuk menunjukkan perasaannya kepada orang suci dari suku air. Bahkan jika kau mencapai tingkat bintang, kau tidak bisa memberinya bantuan penting seperti orang suci suku air. Ini sangat realistis, tetapi memang benar. Saat ini, keyakinan Bai Yusi runtuh. Ternyata janji cinta abadi yang semula hanyalah omong kosong. Ternyata bahkan jika dia mencapai tingkat bintang, dia tetap tidak bisa mengubah akhir cerita apapun. Sebenarnya, takdir sudah ditentukan.
Aku mengerti. Ayah, tidak perlu berkata apa-apa. Aku masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Aku hanya ingin menyapa saat kembali. Setelah beberapa hari, aku akan melamar ke markas besar dan dipindahkan dari Water Blue Star. Bayu Sisi terhuyung keluar gerbang. Wajahnya tampak hancur. Nona Bayu, mengapa Anda tampak tidak bahagia? Chen Yuan berkeliling, dan ketika kembali, ia mendapati Bayu Sisi tampak kehilangan semangatnya. Aku baik-baik saja. Mari kita pergi ke bank semesta. Kau berutang padaku 390 juta koin nebula. Kau tidak boleh kehilangan sepeser pun. Mari kita segera mengesahkan kontraknya. Bayu Sisi sepertinya menemukan sesuatu untuk melampiaskan kekesalannya. Ia merasa bahwa penduduk bumi ini adalah bencana. Tidak ada hal baik yang terjadi sejak bertemu pria ini. Pertama, tabunganku selama lebih dari 2000 tahun dihabiskan oleh pria ini, dan kemudian pertunangan dibatalkan begitu aku sampai di rumah. Aku khawatir dia sekarang menjadi bahan olok-olok kota Hongshan. Ini benar-benar memalukan. Semua ini disebabkan oleh Chen Yuan, si bintang pembawa malapetaka. Karena dia sedang mengalami kesulitan, jangan terlalu memikirkannya, dasar bocah nakal. Baiklah, ayo pergi. Chen Yuan samar-samar melihat sebuah pertanda. Bagaimana rasanya ketika kau dilamar oleh kekasihmu? Bukankah Nima akan bercerai? Pantas saja wajahnya jelek sekali. Dulu, aku membicarakan tentang saudaraku yang jahat, kenapa sekarang kau begitu lemah? Keduanya berada di tengah udara. Bayu Yusi tiba-tiba turun ke tanah. Aku melihat sebuah bangunan merah menjulang tinggi tidak jauh di depan. Bangunan ini dikelilingi oleh lautan bunga, yang sangat indah. Orang-orang yang keluar masuknya semuanya adalah pasangan makhluk kosmik. Manusia berjumlah lebih dari setengahnya. Chen Yuan mendongak. Terlihat jelas di atasnya adalah bahasa universal alam semesta, dengan 5 karakter besar bertuliskan, daftar pernikahan. Chen Yuan, apakah kau bersedia menikah denganku? Tanya Bayu Yusi tiba-tiba. Apa? Chen Yuan terkejut. Kau bertanya terlalu tiba-tiba, kan? Begini. Nona Bayu, kau tahu, aku juga punya pasangan di dunia ini, dan kau tiba-tiba mengatakan ingin menikah, tapi aku belum siap secara mental. Kata Chen Yuan dengan gugup. Selama kau bersedia menikah denganku, uang yang kau hutangi padaku akan dihapuskan. Aku hanya ingin kau menemaniku untuk tampil, dan kita akan bercerai setelah 1 tahun. Aku bisa menandatangani perjanjian denganmu. Ada 3 jenis pernikahan utama di planet biru air. Jenis pertama adalah monogami. Kau harus menjamin kesetiaan timbal balik. Kedua belah pihak berada dalam hubungan yang setara. Aku bersedia mendaftar denganmu untuk jenis pernikahan kedua. Petik 2. Lalu apa jenis pernikahan kedua? Tanya Chen Yuan. Jenis kedua adalah jenis pernikahan ketergantungan. Satu pria dapat memiliki banyak istri dan selir. Tentu saja, kita hanya berpura-pura. Bayu Sisi menekankan. Hei Qin, kau memaksaku melakukan ini. Karena kau berani terang-terangan membatalkan pertunangan dan membuatku menderita penghinaan besar, maka aku akan menikah sendiri lebih dulu. Aku tidak hanya ingin menikah sendiri, tetapi aku juga ingin menjadi selir orang lain. Aku tidak percaya bahwa wanita yang pernah sangat kau cintai menjadi selir orang lain. Bisakah putra kesayanganmu yang agung dan berkulit hitam ini menanggungnya? Di mata Bayu Yusi, ada kobaran api dendam. Betapa besar cintaku dulu, betapa besar kebencianku sekarang. Sekali seorang wanita membenci karena cinta, dia bisa melakukan apa saja. Apa saja seperti ini. Chen Yuan tercengang. Jika demikian, tampaknya tidak ada halangan untuk mengikat objek penjilat anjing baru. Bayu Sisi jelas ingin memanfaatkan Chen Yuan. Chen Yuan juga merasa itu tidak masalah, bagaimanapun, mereka saling memanfaatkan, selama popularitas meningkat. Ya, jika demikian, aku bisa menjanjikanmu. Chen Yuan mengangguk. Bulu putih 11. Popularitas minus 10. Popularitas saat ini, 21 poin. Chen Yuan mengangguk setuju. Dari sudut pandang Bayu, ini adalah tindakan untuk keuntungan tanpa sedikit pun batasan. Dia bisa mengkhianatinya dengan cara apapun. Oleh karena itu, alih-alih meningkatkan popularitas, malah menurun. Sialan, ada apa denganmu, jika permintaanmu dipenuhi, kau masih meremehkanku. Chen Yuan mengeluh dalam hati. Ayo masuk dan mendaftar. Pendaftaran pernikahan di Aquamarine tidak memiliki prosedur yang terlalu rumit. Yang perlu Anda lakukan hanyalah pemindaian pupil, pemindaian sidik jari, pengikatan jejak spiritual, pendaftaran jaringan bintang, dan sertifikat pendaftaran pernikahan dapat dikeluarkan dalam waktu 10 menit. Bahan sertifikatnya tampaknya terbuat dari kulit hewan khusus. Ini dapat menjamin bahwa sertifikat tersebut tidak akan membusuk selama ribuan tahun. Chen Yuan berpikir bahwa bahkan jika itu adalah jenis pernikahan kedua, Bayu Sisi setidaknya akan mendaftar sebagai istri. Siapa sangka dia malah mendaftar sebagai selir. Chen Yuan terkejut sejenak. Setelah keluar dari kantor catatan sipil, keduanya langsung menuju bank semesta.
Meskipun pendaftaran telah dilakukan, pengesahan notaris atas perjanjian pinjaman masih perlu dilakukan. 1 tahun kemudian, kedua pihak akan mempertimbangkan untuk menyelesaikan perjanjian tersebut. Bab 1107. Kau sudah dengar. Tunangan wakil manajer Baiyu, putra si penjilat, akan menikahi Santa Klan Air, Sui Mengrou. Sialan, benar atau tidak? Dulu, wakil manajer Baiyu selalu memandang tinggi orang, bahkan presiden kita pun tidak memperhatikannya. Itu karena tunangannya adalah putra si penjilat, jadi tidak ada yang bisa mempermalukannya. Di sini, semuanya baik-baik saja sekarang. Ketika dia kembali, aku ingin melihat seberapa banyak aura lamanya masih ada. Aku bahkan punya berita yang lebih mengejutkan. Aku dengar hari ini, putra si penjilat telah mengirim seseorang ke keluarga Bai untuk bercerai. Hahaha, aku tertawa terbahak-bahak. Sebelumnya, aku membicarakan saudara-saudara si penjilat, memamerkan putra si penjilat di mana-mana. Hadiah mahal apa yang diberikan padanya, dan sekarang dia dipermalukan. Hubungan ini sama sekali tidak cocok. Betapa sombong dan angkuhnya putra cinta hitam itu. Bai Yusi hanya mengandalkan kecantikannya sendiri untuk mendapatkan belas kasihan putra cinta hitam dalam jangka pendek. Anggap saja dirimu Nyonya Sengzi, dan jangan mengakui identitasmu. Gadis-gadis muda dari ras Yu memang lebih cantik daripada ras lain, tetapi jika kau ingin mendaki naga dan menjadi phoenix dengan ini, itu akan menjadi pemborosan uang. Hanya ketika kau kuat barulah kau bisa mendapatkan perhatian orang lain. Di Bank Semesta Distrik Hongshan, ada sekelompok gadis cantik dan menarik yang sedang mengobrol. Beberapa gadis ini adalah gadis manusia, beberapa memiliki telinga kucing, dan beberapa memiliki ekor rubah. Mereka berasal dari semua ras planet. Tetapi tanpa terkecuali, mereka semua terlihat baik. Sangat ramah. Di aula layanan Bank Semesta, pada dasarnya tidak akan ada makhluk dengan bentuk aneh yang memengaruhi penampilan kota sebagai petugas layanan. Pelanggan juga merasa tidak nyaman. Saat ini, Bai Yusishi dan Chen Yuan berjalan masuk ke Bank Semesta bergandengan tangan. Meskipun dia sudah menduganya sebelumnya. Namun ketika ia benar-benar mendengar diskusi yang berantakan seperti ini, ia merasa sangat tidak tahan hingga hampir melarikan diri. Ia memang telah menjadi bahan tertawaan. Kerabat, kolega, dan teman-teman di sekitarnya dulu saling memuji. Sekarang semua orang menonton leluconnya. Dulu, ia hanya berbagi kebahagiaan dan kegembiraannya. Mengapa, di matamu, itu dianggap pamer secara sengaja? Hei, bukankah ini manajer Baiyu? Kau akhirnya kembali, siapa ini? Seorang wanita dari suku rubah dengan tangan bersilang dan puncak gunung yang tinggi bertanya dengan sinis. Izinkan saya memperkenalkan kepada semua orang, ini suami saya, Putra Bumi, Chen Yuan. Begitu kata-kata ini terucap, wanita rubah di depannya dan puluhan staf lainnya hampir tertawa terbahak-bahak. Putra Bumi, Nima belum pernah mendengarnya. Saat ini, apakah seorang pria yang muncul dari sudut terpencil berani menyebut dirinya putra suci? Bisakah dia menjaga harga dirinya? Tingkat eksistensi apa yang dimiliki putra dewa? Itu adalah jenius tak tertandingi di antara para jenius tak tertandingi. Dia dianggap sebagai jenius super yang dibudidayakan secara unik oleh semua kekuatan teratas, jadi dia bisa disebut putra suci. Planet beradab tingkat ketiga seperti Suilansing. Total lebih dari 1000 miliar penduduk. Hanya ada selusin orang yang dapat disebut putra suci dan orang suci. Jelas, Bai Yusishi memiliki kepribadian yang kuat, dan dia merasa malu ketika seseorang menceraikannya, jadi dia menemukan seorang pria liar dari suatu tempat, sengaja berpura-pura menjadi suaminya, dalam upaya untuk menyelamatkan harga dirinya melalui operasi genit semacam ini. Siapa yang tidak akan bisa melihat pemikiran picik semacam ini? Kecuali jika pria liar ini lebih mempesona daripada putra hitam. Maka kau memang telah berubah menjadi yang lebih baik, dan semua orang tidak akan bisa berkata apa-apa. Namun, hanya ada segelintir orang di seluruh bintang Suilan yang berada di level putra bijak hitam. Bisakah pria di depannya dibandingkan dengan putra cinta hitam? Lelucon kosmik apa yang kau mainkan? Hei, ternyata putra bumi. Tidak sopan dan tidak hormat. Aku tidak tahu urusan apa yang kau datangi ke Bank Semesta. Kau tidak perlu khawatir tentang ini, dia adalah klien yang kubawa, dan aku akan menangani urusannya secara pribadi. Baik, manajer Baiyu. Sebelum pengesahan kontrak, Chen Yuan harus terlebih dahulu membuka rekening di Bank Semesta. Satu hal yang harus kusebutkan di sini adalah, membuka rekening di Bank Semesta memiliki batasan level yang sangat ketat. Pengguna biasa hanya dapat membuka satu rekening di Bank Semesta, yang biasa dikenal sebagai pengguna bintang 1. Hanya ketika Anda mencapai level pengguna bintang 2, Anda dapat membuka 2 rekening di Bank Semesta dan mendapatkan layanan VIP. Jika Anda ingin mencapai level ini, Anda tidak perlu melihat kekuatan Anda, tetapi hanya simpanan bank Anda. Jika simpanan Anda kurang dari 100 miliar koin nebulas, Anda adalah pengguna bintang 1. Lebih dari 100 miliar dapat dipromosikan menjadi pengguna bintang 2.
Untuk dapat menjadi VIP bintang 2, pada dasarnya 90,00% dari mereka berada di atas level bintang. Pengguna Samsung bahkan lebih berlebihan. Mereka membutuhkan simpanan bank lebih dari 1 triliun koin nebula untuk mencapai level VIP Samsung. Untuk VIP level ini, hanya ada lebih dari 1.000 orang di seluruh bintang biru air yang dapat memenuhi syarat ini. Pengguna bintang 4 membutuhkan lebih dari 100 triliun koin nebula di bank alam semesta, dan diperkirakan hanya penguasa kekaisaran Senlan yang memiliki level ini. Meskipun 9 kekuatan aliansi utama juga memiliki latar belakang seperti itu. Tapi itu adalah harta kekayaan seluruh keluarga. Aset adalah aset, dan simpanan adalah simpanan. Perbedaannya sangat berbeda. Adapun pengguna bintang 5, jangan dibahas. Tidak ada bos besar seperti itu di planet biru air. Ayo, Chen Yuan, ayo buka rekening. Sebenarnya, kamu tidak perlu membuka rekening. Aku punya rekening di bank alam semesta, jawab Chen Yuan jujur. Apakah kamu punya rekening? Kamu belum pernah meninggalkan bumi, bagaimana mungkin kamu punya rekening di bank alam semesta? Ini, akun yang diwarisi dari leluhur keluarga, jadi seharusnya bisa digunakan. Kalau begitu, kamu bisa membuka akun ini dan melihat apakah bisa diaktifkan. Baiklah. Chen Yuan mengangguk. Segera, Bai Yuxishi membawa Chen Yuan ke platform operasi otomatis. Chen Yuan berdiri. Masukkan sidik jari. Pindai pupil untuk menemukan data. Konfirmasi jejak spiritual. Buka akun identitas pengguna. Segera. Konsol di bawah kaki Chen Yuan tiba-tiba menyala dengan lingkaran cahaya, yang melingkupi Chen Yuan, dan proyeksi virtual muncul di lobi bank semesta. Proyeksi ini tampak mirip dengan Chen Yuan, tetapi tidak ada data yang muncul. Semua orang menunjukkan rasa jijik di wajah mereka, dan lapisan pertama apertur menyala, menunjukkan bahwa dia hanyalah pengguna bintang 1 biasa, dan dia tidak perlu memperhatikannya sama sekali. Dan pada saat ini, lapisan kedua apertur menyala. Ternyata dia pengguna bintang 2, dan kekayaan bersihnya setidaknya 100 miliar koin nebula. Seorang petugas layanan pelanggan bank kehilangan suaranya. Lampu ketiga menyala. Seberkas cahaya besar tiba-tiba melesat ke langit, mengguncang seluruh cabang Hongshan. Wakil presiden dan presiden cabang, termasuk para pemimpin dari berbagai departemen, datang satu persatu. Pelanggan besar Samsung. Bukankah kekayaan bersihnya setidaknya 1 triliun yuan? Mungkinkah dia benar-benar putra suci dari kekuatan yang dahsyat? Jika tidak, bagaimana mungkin dia memiliki kekayaan sebesar itu? Pada saat ini, lubang keempat menyala. Di seluruh kerajaan, ratusan cabang bank kosmik secara kolektif memancarkan sinar yang sangat terang yang melesat ke langit, menyapu lautan awan dan menerangi sebuah galaksi. Untuk sesaat, banyak tokoh penting di kerajaan terkejut karenanya. Bahkan Presiden Kantor Pusat Kerajaan segera bangkit, dengan ekspresi serius, melambaikan tangannya yang besar, merobek ruang, dan bergerak menuju kota Hongshan. Dan di detik berikutnya, lapisan kelima lubang menyala. Bab 1108. Pada saat itu, semua makhluk kosmik tercengang. Mereka melihat seluruh Sui Lansing, lebih dari 3.000 cabang bank alam semesta, dengan diameter 86 km dan luas 108 miliar kilometer persegi, hampir di mana-mana diterangi oleh pilar-pilar cahaya. Ada ribuan sinar cahaya, dan teratai emas muncul dari tanah. Sebuah proyeksi kekosongan yang tampan dan gagah melayang di atas semua bank alam semesta. Ini, apakah ini? Seorang pelanggan utama bintang 5. Ada pelanggan utama bintang 5 yang datang ke Sui Lansing. Cepat ikuti aku untuk menemui mereka. Presiden pertama planet bintang Suilan, Presiden Chen Mi, awalnya berada di Istana Kekaisaran Senlan, berpartisipasi dalam upacara penyambutan yang diadakan oleh Raja untuk menyambut kembalinya Putri Xingyue. Tetapi di tengah-tengah jamuan makan, dia bahkan tidak peduli dengan wajah Kaisar Senlan. Langsung merobek ruang angkasa, mereka bergerak menuju kota Hongshan dengan sekelompok eksekutif tingkat tinggi dari cabang Hongshan Bank Alam Semesta. Satu demi satu, aura menakutkan tiba-tiba turun. Berdesak-desak. Namun untuk sesaat, Presiden Cabang, Presiden Kerajaan, dan Presiden Planet tiba-tiba turun bersama-sama. Petrokimia. Sesak napas. Mengejutkan. Di cabang Hongshan, semua staf tercengang. Apakah itu? Presiden Chen Mi. Ternyata Presiden Chen Mi datang sendiri. Presiden Chen Mi adalah presiden nomor 1 planet ini, dan dia bisa disambut langsung oleh Presiden Chen Mi. Hanya Kaisar Senlan yang ada di planet biru air. Ya Tuhan, siapakah putra suci bumi ini? Dia sebenarnya adalah pelanggan utama bintang 5 dari Bank Semesta. Identitas ini mungkin benar-benar lebih mulia daripada putra hitam, dia pasti seorang tuan muda terkemuka dari peradaban yang lebih tinggi. Menghadapi pemandangan mendadak ini, 11 orang Baiyu semuanya mati rasa karena terkejut. Dia bahkan tidak percaya dengan apa yang dilihatnya. Chen Yuan, penduduk asli bumi, apakah dia sebenarnya pelanggan utama bintang 5? Sebagai anggota staf Bank Semesta, dia tentu saja lebih memahami betapa mulianya keberadaan ini.
Akun Chen Yuan berasal dari warisan leluhurnya, dan jenis rekening bank yang dapat diwariskan kepada generasi mendatang ini umumnya akan dikurangi 2 bintang sesuai dengan praktik perbankan alam semesta. Bukankah ini berarti leluhur Chen Yuan adalah nasabah bintang 7 dari Universal Bank? Merinding. Saat ini, Presiden Chen Mi telah memimpin para eksekutif senior Bank Universal ke cabang Hongshan. Hampir dengan satu pandangan, dia langsung tertuju pada Chen Yuan yang diselimuti aura. Sebagai salah satu dari sedikit tokoh kuat tingkat galaksi di planet biru air, dia hampir bisa melihat kekuatan Chen Yuan dalam sekejap, termasuk napas kehidupan Chen Yuan. Kelas bintang tier 21. Baru berusia 20-an. Saat ini, hati Presiden Chen Mi sudah bergejolak hebat. Di mata banyak makhluk di alam semesta, usia 20-an masih tergolong muda. Mencapai level bintang di usia ini, bahkan Putri Xing Yue, yang dikenal sebagai kebanggaan nomor 1 dari bintang biru air, pun kalah darinya. Ditambah statusnya sebagai klien utama bintang 5. Seorang pemuda dengan kekayaan luar biasa seperti itu. Dan bakatnya juga luar biasa. Ini pasti tuan muda dari peradaban yang lebih tinggi. Kursi ini juga pernah berada di planet peradaban tingkat 4 tahun yang lalu, tetapi pada dasarnya mustahil bagi kekuatan besar peradaban tingkat 4 sekalipun untuk memberikan murid dari keluarga bintang. Kekayaan yang luar biasa seperti itu, bahkan seorang santo keturunan langsung pun mustahil. Kalau begitu, pemuda di depanku ini setidaknya adalah putra suci dari peradaban tingkat 5. Mungkin orang tuanya adalah bos super tingkat galaksi, jadi dia akan sangat dimanjakan. Presiden Chen Mi diam-diam mengevaluasi dalam hatinya. Sudah menjadi kebiasaan profesionalnya untuk mengevaluasi latar belakang identitas seseorang. Pada dasarnya, sangat sedikit hal yang bisa diabaikan. Pemuda ini tampak introvert, tetapi sebenarnya dia memiliki semangat pemberontak di dalam hatinya. Ini jelas merupakan akibat dari dimanjakan dan dimanjakan dalam jangka panjang. Selamat datang yang mulia di Bank Alam Semesta Bintang Biru Air, saya manajer umum planet Bintang Biru Air, Chen Mi. Siapa nama Anda? Chen Yuan. Bisnis apa yang ingin Anda tangani? Sebagai pelanggan utama Bintang 5 Bank kami, mengapa tidak pergi ke ruang VIP? Jika Anda membutuhkan sesuatu, Universal Bank dengan sepenuh hati akan melayani Anda. Sebagai seorang tokoh berpengaruh tingkat galaksi, kekuatannya telah mencapai level 35. Presiden Chen Mi belum pernah bersikap begitu sopan saat berhadapan dengan penguasa Kekaisaran Senlan. Ternyata ada perlakuan VIP. Kalau begitu, bisakah Anda membantu saya membeli benih inti bintang? Saya ingin membeli 100 dan memberikannya kepada istri saya. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia dengan alami menggenggam tangan Bai Yu Xixi dengan lembut seperti daun bawang. Dulu di bumi, Bai Yu 11, sebagai pembangkit tenaga kosmik yang mulia, dengan penampilan 9,9 poin, benar-benar tak terjangkau. Jangan bicara soal memulai. Bahkan jika mendekat, rasanya seperti menghujat. Saat itu, dia tidak cukup percaya diri. Tapi sekarang, Chen Yuan akhirnya telah berpura-pura seperti ini, jadi mengapa dia tidak menghabiskan banyak uang? Yang mulia, meskipun benih inti bintang itu berharga, masih ada beberapa di inventaris markas besar Bank Alam Semesta. Menurut nilai pasar saat ini, harga satu benih inti bintang sekitar 150 miliar koin nebula. Sudah kubeli. Chen Yuan melambaikan tangannya dan tidak peduli. 5.000 miliar koin nebula tampak tidak berarti di matanya. Tidak ada perasaan tertekan sama sekali. Karena dia juga tidak bisa menghabiskannya. Tentu saja, ini bukan orang kaya baru biasa, atau anak beruntung yang kebetulan diwarisi oleh bos besar. Kalau tidak, bagaimana mungkin dia tidak mengalami perubahan suasana hati sedikit pun setelah menghabiskan lebih dari 1 triliun koin nebula. Hanya mereka yang memiliki latar belakang luar biasa dan telah terbiasa dengan konsumsi tinggi untuk waktu yang lama yang akan merasa itu biasa saja setelah menghabiskan lebih dari 1 triliun yuan. Tuan muda dengan latar belakang luar biasa seringkali paling tidak mudah terprovokasi. Chen Mi menilai dalam hatinya. Benih inti bintang sangat berharga. Bahkan untuk pembangkit tenaga tingkat bintang, itu adalah harta karun yang langka. Jika Anda dapat menggunakan benih inti bintang untuk berkultivasi, efeknya akan 100 kali, 1000 kali lebih baik daripada spar energi terbaik. Bai Yu 11 tidak pernah menyangka. Pertama kali Chen Yuan mengaktifkan akunnya dan menjadi pelanggan bintang 5 adalah untuk membeli benih inti bintang untuknya. Jadi dia selalu mengingatnya di dalam hatinya. Apa yang dia katakan sebelumnya bukanlah lelucon. Tapi dia sangat kaya, mengapa dia masih mau menjadi ban cadangan saya? Apakah dia benar-benar menyukai saya? Dia tidak menikah dengan saya karena uang sama sekali. Dengan operasi Chen Yuan, tidak ada yang akan memperlakukan Bai Yu Xi sebagai bahan tertawaan lagi. Lalu bagaimana jika anak kesayangan yang dibenci itu bercerai? Dia, Bai Yu 11, telah memenangkan hati klien utama bintang 5, siapa yang berani menertawakannya? Bukankah pelanggan besar bintang 5 lebih populer daripada kekasih gelap?
Bisakah putra suci Heilong menerima perlakuan sopan seperti itu dari Presiden Chen Mi? Kau takut kau sedang memikirkan kentut. Bulu putih 11. Kesukaan plus 20. Bulu putih 11. Kesukaan plus 20. Bulu putih 11. Kesukaan plus 20. Kesukaan saat ini, 81 poin. Pada saat itu, kesukaan Bai Yuxi terhadap Chen Yuan tiba-tiba melonjak 60 poin. Merasakan suhu di tangan Chen Yuan, dan ide di lengannya. Detak jantung Bai Yuxi mulai meningkat. 100 benih inti bintang. Balas budi Chen Yuan padanya lebih dari 100 kali lipat. Sudah 1000 kali, 10.000 kali. Putra cinta hitam telah bersumpah padanya selama ribuan tahun. Tetapi dia tidak pernah berpikir untuk memberinya benih inti bintang. Meskipun beberapa hadiah berharga juga diberikan, hadiah-hadiah itu tidak lebih dari hal-hal yang tidak dapat dianggap penting mengingat ketinggian yang dicapai oleh putra cinta hitam. Membandingkan keduanya, sebuah penilaian dibuat. Bab 1109. Alasan mengapa seseorang tidak bisa melupakan mantan kekasihnya. Alasan utamanya adalah orang yang Anda temui kemudian tidak sebaik pendahulu Anda. Jika orang yang Anda temui kemudian lebih baik daripada pendahulu Anda dan memperlakukan Anda lebih baik, kemungkinan besar Anda tidak akan merasa nostalgia di hati Anda, dan Anda tidak akan pernah melupakannya. Anda akan merasa ada kekosongan di otak Anda sebelumnya. Tanpa perbandingan, tidak ada celah. Presiden Chen Mi melirik Bai Yuxi. Apakah Anda menyadari bahwa dia masih mengenakan seragam Bank Semesta? Pemuda dari peradaban yang lebih tinggi ini, bukankah seharusnya dia menyukai karyawan Bank Dunia kita? Bagus sekali. Melihat levelnya, dia seharusnya menjadi wakil manajer regional. Mengapa Anda tidak pindah saja ke kantor pusat planet dan dipromosikan menjadi komisaris khusus kantor pusat? Dengan 100 benih inti bintang, dia seharusnya bisa segera menembus level bintang. Pelanggan besar mengeluarkan uang untuk melatih karyawan Bank Semesta. Mengapa tidak melakukannya? Tidak peduli bagaimana Anda menghitungnya, itu bukanlah kerugian besar. Kosmos Bank dapat langsung mengidentifikasi dan membayar tagihan melalui jejak spiritual. Bank bukan hanya tentang simpanan. Ada juga bisnis pertukaran mata uang nebula dan spar energi. Termasuk gadai barang, investasi bisnis, transaksi penjualan berbagai komoditas, bisnis pertambangan urat planet, bisnis pengiriman bintang. Pada dasarnya, mereka telah terjun ke berbagai bidang tersebut. Segera, Chen Yuan dan Bai Yuxi, dipimpin oleh Presiden Cabang Hongshan dan Chen Mi, berjalan bersama ke ruang VIP. Ini bukan sekadar ruang VIP, melainkan area VIP. Luas area VIP melebihi 50 meter persegi, yang sangat mewah. Tersedia layanan catering khusus. Bahan-bahan yang disediakan tampaknya bukan makanan biasa. Ada buah-buahan energi yang telah tumbuh selama ribuan tahun di planet-planet khusus. Ada juga barbeque binatang langit berbintang yang dahsyat, semuanya di atas level langit berbintang. Ada juga minuman energi khusus. Anda mungkin bahkan tidak dapat membeli barang-barang ini dengan banyak uang di planet-planet peradaban tingkat 2 biasa. Tetapi di area VIP, semuanya disediakan secara gratis. Di ruang VIP, terdapat juga lingkaran energi tingkat sangat tinggi, yang bahkan lebih kuat daripada ruang latihan di kapal perang bintang gadis bulu putih. Dan Chen Yuan adalah pelanggan utama 5 Star Supreme. Dia bahkan bisa menggunakan ruang latihan mewah tingkat atas nomor 001 secara gratis. Ruang latihan ini terhubung ke cabang urat energi tingkat atas, yang menyediakan energi murni tak terbatas secara gratis, dan Anda dapat berlatih selama yang Anda inginkan. Inilah jajaran pelanggan 5 Star Supreme. Chen Yuan memutuskan untuk tidak pergi ke area VIP Bank Universal. Di mana saya bisa menemukan tempat yang menyediakan makanan, minuman, dan tempat berteduh. Di ruang VIP, Anda juga dapat membeli apapun yang Anda inginkan. Asalkan itu sesuatu dari Water Blue Planet. Bank Kosmos dapat membantu Anda mendapatkannya. Selama Anda mengeluarkan uang, apapun dapat dilakukan untuk Anda. Yang mulia Chen Yuan, saya tidak tahu apa lagi yang Anda butuhkan selain 100 benih inti bintang. Ini total pasokan mal jaringan bintang Bank Universal, dan harganya tertera dengan jelas. Selama ada sesuatu di planet biru air, itu bisa diantarkan ke rumah Anda dalam sehari. Jika itu adalah sesuatu yang tidak ada di planet biru air dan perlu diangkut oleh langit berbintang, kami juga dapat menjamin bahwa itu akan diantarkan ke rumah Anda dalam sebulan. Hanya beberapa barang khusus, atau produk khusus dari ratusan ribu tahun cahaya jauhnya, yang akan memakan waktu lebih lama. Presiden Chen Mi mengeluarkan otak optik cerdas. Dengan sangat sopan memperkenalkan kepada Chen Yuan. Chen Yuan menggeser menu. Petik 2. Saya benar-benar menemukan banyak harta karun di langit berbintang yang belum pernah saya lihat atau dengar sebelumnya. Misalnya, air kehidupan dapat meningkatkan umur. Ia dapat menyerap api langit berbintang yang telah dimurnikan. Inti binatang energi tingkat galaksi. Inti binatang energi tingkat galaksi. Harta karun tertinggi peradaban maju. Semua jenis keterampilan tempur langit berbintang yang ampuh.
Metode kultivasi dari berbagai sistem peradaban. Pewarisan dan pemahaman kekuatan super. Perang bintang penyelamat hidup. Petik 2. Chen Yuan terpesona oleh semua jenis harta karun itu. Tapi dia tetap tenang di dalam hatinya. Bahkan terasa sakit. Karena hal-hal ini, bahkan jika Chen Yuan membelinya, barang-barang itu hanya bisa diberikan. Pembayaran hanya dapat dilakukan dengan sukses jika Anda mengonsumsi benda yang dijilat anjing terikat itu. Semua ini bukan miliknya. Jika tidak, dia tidak perlu makan dan minum. Sayang, kemarilah, ada yang kamu inginkan. Selama itu yang kamu butuhkan, belilah semuanya. Chen Yuan menarik Bai Yu Shishi dan berkata dengan tenang. Begitu kata-kata itu keluar, kepala cabang Hongshan, seorang wanita yang kekuatannya telah mencapai tingkat bintang, hampir meneteskan air mata iri. Tidak perlu Chen Yuan, kau sudah memberiku cukup. Karena kehadiran sekelompok pemimpin, Bai Yusi tampak sangat tidak nyaman. Sebagai anggota staf Bank Universal, sekelompok pemimpin tingkat tinggi sekarang melayani dirinya secara pribadi. Sungguh tersanjung, tapi terasa sedikit dingin. Ada perasaan gembira yang cukup besar. Baiklah kalau begitu, mengapa kau tidak menukarnya dengan juta kristal energi berkualitas tinggi terlebih dahulu, dan kau menggunakannya dulu. Begitu kata-kata itu keluar, bukan hanya Presiden Cabang Hongshan yang tercengang, tetapi bahkan Presiden Umum Chen Mi pun sedikit tercengang. Juta kristal energi kelas atas. Bernilai 10 triliun koin nebula. Apa maksudmu kau menggunakannya dulu? Mendengar ini adalah kata-kata manusia. Baiklah, itu keputusan yang menyenangkan. Pertama tukarkan 100 benih inti bintang, ditambah juta kristal energi berkualitas tinggi, itu saja, bayar. Dengan lambaian tangannya yang besar, Chen Yuan langsung mengambil keputusan. Segera. Pembayaran sebesar 11 triliun koin nebula selesai, dan Chen Yuan bahkan tidak berkedip. Hati orang-orang semakin terkejut. Bai Yu Shishi hampir menangis. Tapi dia dengan paksa menahan diri. Mengapa saudara hitam yang telah mencintainya selama ribuan tahun dan yang telah mengucapkan sumpah tak terhitung kepadanya dapat dengan kejam membatalkan pertunangan untuk meningkatkan sumber dayanya? Dan anak laki-laki bodoh di depannya ini, untuk menyenangkannya, tidak ragu-ragu menghabiskan lebih dari 10.000 miliar koin nebula. Yang mulia Chen Yuan, saya ingin tahu apa hubungan antara wakil manajer Bai Yu dan Anda. Manajer cabang Hongshan tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Oh, dia istriku. Setelah Chen Yuan selesai berbicara, dia mengeluarkan sebuah sertifikat. Itu sertifikat pernikahan. Tertera jelas di dalamnya bahwa Bai Yu Shishi sudah menjadi selir sah Chen Yuan. Selir terdaftar semacam ini adalah status tertinggi di antara selir. Statusnya tidak jauh berbeda dengan status istrinya. Ternyata manajer Bai Yu sudah menikah. Jadi saya tidak mengatakan apa-apa sebelumnya. Selamat, kata manajer cabang Hongshan dengan iri. Dia sudah menjadi sosok yang sangat berpengaruh di level bintang. Dia tidak menemukan pasangan yang sebaik itu, dan dia tidak tahu nasib buruk macam apa yang dialami Bai Yu Shi. Dia adalah bintang kelas langit berbintang ke-20, dan dia memiliki keberuntungan seperti itu. Meskipun kehilangan seorang putra kegelapan. Tetapi ada putra bumi lain, yang memiliki latar belakang yang lebih besar dan aset yang lebih kuat daripada putra Heilong. Aku adalah pembangkit tenaga tingkat bintang, mengapa aku tidak bisa bertemu dengan putra suci seperti itu? Manajer Bai Yu, ketika Anda dipromosikan ke tingkat bintang, Anda dapat pindah ke markas besar. Saya memiliki token di sini. Ketika Anda memegang token ini, Anda dapat mengambil alih posisi inspektur tingkat 3 Bank Semesta. Presiden Chen Mi mengeluarkan sebuah token. Langkah ini sekali lagi mengejutkan para pemimpin Bank Semesta. Bab 1110. Inspektur tingkat 3 berhak mengawasi cabang-cabang utama Bank Universal. Bahkan kepala cabang pun harus merasa gentar padanya. Meskipun pangkatnya hanya setara dengan wakil kepala cabang, kekuasaannya begitu besar sehingga kepala cabang pun harus menghormatinya. Terlebih lagi, posisi utusan patroli umumnya hanya dipegang oleh target pelatihan utama di dalam Bank Universal. Dari seorang wakil manajer kecil, dia langsung dipromosikan ke posisi inspektur markas besar, yang bisa dikatakan telah mencapai puncak dalam satu langkah, dan langsung masuk ke kelas elit. Dan semua ini diberikan kepadanya oleh Chen Yuan. Setidaknya membuatnya berjuang lebih sedikit selama 1 tahun. Ketika hatinya paling tak berdaya, Chen Yuan lah yang menyelamatkan mukanya dan mengatasi rasa malu itu. Ketika aku dan dia pergi untuk mendapatkan sertifikat, bukankah kita memang berniat melakukan sandiwara sejak awal? Kalau tidak, mengapa kau mau membayar begitu banyak untukku? Ini bukan hanya soal membalas budi, ini jauh melampaui imbalan yang dibayarkan untuk membalas budi. Mungkinkah dia benar-benar menyukaiku? Hati Bai Yu Shi bergetar hebat. Jika itu dirinya sebelum bercerai, mungkin dia tidak akan mudah memiliki kesan baik pada pria lain. Hatinya juga sangat teguh. Tapi dia baru saja mengalami perceraian, dan kepercayaan di hatinya hancur tanpa ampun. Di bawah cercaan dan celaan semua orang, dia menderita rasa malu dan penghinaan yang besar.
Itu adalah saat kritis ketika hatinya rentan. Tepat pada saat ini, Chen Yuan turun tangan. Ketika dia paling rentan, dia memberinya perhatian penting dan membantunya memenangkan kembali hidupnya yang gagal. Sebagai inspektur tingkat 3 dari Bank Alam Semesta, masa depannya tak terbatas. Dibandingkan dengan Santo Aquarium, itu belum tentu lebih rendah. Inspektur Bulu Putih, Anda bisa mengambil benih inti bintang nanti. Ada hal lain, saya ingin berbicara dengan Anda secara pribadi. Baik, Presiden. Bai Yuxi mengangguk hormat. Segera. Ada seorang pengangkut bank kosmik khusus yang menyerahkan benih inti bintang dan juta spar energi berkualitas tinggi kepada Bai Yuxi, dan juga memberinya cincin ruang angkasa sebagai hadiah. Setelah menyelesaikan penerimaan, Presiden Chen Mi secara pribadi berbicara dengan Bai Yuxi. Inspektur Bai Yu, meskipun Anda dan Yang Mulia Chen Yuan telah mendapatkan surat nikah, Anda juga harus ingat bahwa Anda adalah staf Bank Universal. Bisakah Anda memberitahu saya bagaimana Anda bertemu dengan klien besar itu? Tanya Presiden Chen Mi dengan tenang. Saya bertemu dengannya di bumi, jawab Bai Yuxi jujur. Di mana bumi itu? Dengan lambaian tangan Bai Yuxi, peta 3 dimensi langit berbintang muncul di depan Presiden Chen Mi. Koordinat ruang bumi ada di tempat ini. Melihat peta koordinat langit berbintang ini, Presiden Chen Mi, yang awalnya adalah pembangkit tenaga tingkat galaksi, juga pucat pasi karena ketakutan. Seluruh tubuhnya hampir tersentak. Dia hanya merasakan merinding. Medan Perang Galaksi. Anda bertemu dengannya di Medan Perang Galaksi. Ya, Presiden. Anda beruntung bisa bertahan hidup di Medan Perang Galaksi. Identitas dan latar belakang klien bintang 5 ini mungkin bahkan lebih misterius dari yang kita bayangkan. Ngomong-ngomong, Anda berada di Medan Perang Galaksi, apakah Anda telah mencatat misi apapun? Ya, Presiden, ini gambar yang saya rekam saat pertama kali bertemu Chen Yuan. Bai Yuxi menyelesaikan ucapannya. Ia mengeluarkan otak optik cerdas secara acak. Sebuah gambar jernih muncul di proyeksi virtual otak optik cerdas tersebut. Di tengah hamparan pasir kuning yang bergulir, awan jamur raksasa tiba-tiba meledak. Meskipun awan jamur ini tampak menakutkan, namun kekuatan sebesar ini belum pernah terbayangkan oleh Presiden Chen Mi. Namun, detik berikutnya, cahaya pedang yang mengejutkan menembus galaksi. Mungkin cahaya pedang ini tidak memiliki daya hancur yang besar. Namun, kehendak pedang yang tak terkalahkan dan luar biasa itu, bahkan melintasi layar virtual, mengejutkan Presiden Chen Mi. Apakah ini kehendak prajurit ilahi? Prajurit beradab tingkat 6 alam semesta. Ya Tuhan, mampu mengerahkan senjata beradab tingkat 6. Chen Yuan ini, apakah dia putra suci dari peradaban tingkat 6? Bodoh. Ketakutan. Awalnya, ia sangat acuh tak acuh terhadap segalanya dan telah melihat banyak pemandangan besar. Presiden Chen Mi. Saat ini, ia juga tercengang. Seorang nasabah bintang 5 Universal Bank. Memiliki senjata kosmik peradaban tingkat 6. Kelas bintang di usia 20-an. Kombinasi dari 3 kondisi ini sungguh menakutkan dan mencekik. Dengan latar belakang tuan muda ini, Sui Lansing mungkin akan musnah hanya dengan satu tarikan napas. Terlalu menakutkan. Mengapa pemuda dari peradaban tingkat atas ini bahkan tidak memiliki pengawal di sekitarnya? Jika sesuatu terjadi padanya di planet biru air, seluruh planet biru air akan mengalami bencana. Orang ini pasti menyelinap keluar. Masalah ini harus dibicarakan dengan Kaisar Shenlan untuk melihat apakah kita dapat mengirim beberapa pengawal tingkat atas untuk diam-diam melindungi tuan muda ini. Jika tidak, tidak akan ada yang dapat menanggung tanggung jawab jika terjadi sesuatu yang salah. Presiden Chen Mi telah mengambil keputusan. Masalah ini harus dijelaskan secara rinci dengan Kaisar Shenlan. Presiden, ada apa dengan Anda? Bai Yuxi tidak bisa menahan diri untuk bertanya. Tidak apa-apa, saya baru ingat sesuatu. Yang Mulia Chen Yuan berusia 20-an, dan kekuatannya telah menembus tingkat bintang. Bakat seperti ini jauh melebihi Putra Hitam. Anda juga beruntung menjadi selirnya. 3 tahun kemudian, akan diadakan kompetisi bakat kosmik 5.000 tahun. Jika Anda berhasil naik ke peringkat bintang dengan bantuan benih inti bintang, dan mendapatkan peringkat tertentu dalam kompetisi divisi bintang biru air, maka Anda akan bertugas sebagai utusan patroli. Posisi ini akan lebih meyakinkan, apakah Anda mengerti? Mengerti, Presiden. Sudah ratusan tahun sejak Bai Yuxi menembus langkah ke-20. Pertumbuhan kekuatannya sudah lama terhenti. Jika ingin menembus ke tingkat bintang, harus bekerja keras untuk memadatkan inti bintang di dalam tubuh. Entah berapa banyak pembangkit tenaga tingkat langit berbintang yang terjebak di tingkat ini. Sampai akhir hayat, tidak ada cara untuk menembus. Dan dengan benih inti bintang, memadatkan inti bintang akan menjadi hal yang biasa, dan kemungkinan terobosan dapat meningkat sebesar %. Dan dia memiliki 100 lebih. Bahkan jika dia tidak berguna, bisakah dia ditumpuk hingga tingkat bintang? Terlebih lagi, dia sama sekali tidak buruk. Tunggu sebentar, apakah Chen Yuan sudah berada di tingkat bintang? Bai Yuxi segera tersadar.
Baru saja Presiden Chen Mi mengatakan bahwa Chen Yuan telah mencapai tingkat bintang. Sebagai pembangkit tenaga tingkat galaksi, tentu saja dia tidak mungkin salah, kan? Kapan dia mencapai terobosan kelas bintang di usia 20-an? Sepertinya hanya butuh lebih dari 3 tahun baginya untuk menembus dari tingkat pertama kehidupan biasa ke tingkat bintang. 3 tahun. Bukankah Chen Yuan menggunakan sumber daya kosmik apapun? Dia langsung menembus batas. Bahkan Putri Xing Yue, kebanggaan pertama Sui Lansing, terlahir sebagai eksistensi tingkat langit berbintang. Tidak demikian mengerikan. Mohon dukungan dari omom ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Sekiranya teman-teman menghadapi masalah video diputar dalam bahasa Inggris, coba tukar kepada bahasa Indonesia original melalui cara ini. Semasa mendengarkan, pencet tombol setting di atas kanan video, pilih audio track dan tukar bahasa.